Oke guys, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Jasa Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 25 sampai tanggal 29. Tapi minggu depan itu 4 hari trading ya, karena hari Jumat itu udah libur. So, dari 4 hari ya mungkin cukup lah ya untuk 1 minggu. Gitu. Jadi, rekomendasi mingguan untuk minggu depan, untuk 1 minggu, nggak buat 2 minggu. Oke, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan IHSG dari semenjak tanggal kita rekomendasi ya, 13 Maret. Kita lihat berarti 2 weeks. 13 Maret di sini ya. Sebenarnya kalau secara grafik kalian bisa lihat di sini pergerakan IHSG itu ini peaknya kemarin di atas ini ya, naik. Terus ini naik, peaknya di atas ini. Dan ini mulai turun harusnya sampai nanti ke akhir bulan. So, di minggu setelahnya, ya IHSG masih hijau sih. Tapi kalau kita tarik garis kan, ya ini turun gitu ya. Jadi minggu depannya lagi kemungkinan besar masih ada penurunan untuk IHSG. Tapi untuk sampai ke 7.100 kayaknya rada susah ya. Mungkin balik ke area support ininya ya, dari resistance yang kemarin di sini. Jadi mungkin di 78 lah paling rendah gitu. Kalau kalian perhatikan kan pergerakan IHSG 1 minggu kemarin juga cukup lebar ya, turunnya dalam, naiknya juga cukup tinggi gitu. Jadi volatilnya akan tetap ada gitu menjelang nanti bulan April gitu. Oke, dalam 2 minggu kita tarik dulu. Saya kalau kita lihat, kalau kita lihat pergerakannya ya, turunnya nggak terlalu dalam, tapi kalau kita lihat dari peak to bottomnya lumayan gitu. Tapi kalau kita lihat kan ini closingnya Jumat kemarin sampai closingnya Jumat yang sebelum closing market kemarin. IHSG minus 0,42%. Minus 0,42%. Gue kasih warna kuning. Oke, kita lihat rekomendasinya yang pertama Inco Daily. Inco stocks. Inco sejak tanggal 13 di sini ya. Jadi kalau diperhatikan nggak gerak terlalu jauh, masih di situ-situ doang. Kemarin itu sempat drop paling rendahnya 4110. Ini belum masuk area entry ya. Inco rendah banget 39-an malah ya kemarin. Jadi mintanya kemarin di bawah dan nggak dikasih di bawah, terus dia bolak-balik di situ-situ doang sih. Jadi ya ini invalid. Tuh, kasih warna hitam aja, invalid. Next yang kedua ada GJTL. GJTL lumayan dari tanggal 13 di sini. Ini ya. Close-nya 1170, area entry 1110 sampai 1140, karena kan gue lihat bisa turun gitu ya. Jadi makanya kita nampungnya rada bawah gitu. Dan sempat hari Jumat ini low-nya 1110 pas area entry 1110. Jadi harusnya hari Jumat ini masuk dapat gitu ya. Dan setelah itu naik dengan peak-nya kemarin tertingginya di high 1285 gitu. Ini 1180-nya ya. Ini turun dulu ya, masuk area entry, kejar ke 1280. Oke, ini dia peak-nya 128, R2-nya 1225, peak-nya 1280. Ya karena rekomendasi kalau 2 minggu itu kan, apalagi kalau lihat IHSG-nya bisa turun gitu ya, makanya gue biasa rada nampung rada bawah, jadi memang sengaja nungguin dia turun dulu, masuk area entry ya masuk, nggak masuk area entry ya jangan gitu. Next yang ketiga ada Breeze. Breeze sendiri dari tanggal 13 itu di pucuk sini ya. Nah, terus turun kan. Memang prediksinya turun sih gitu, tapi sempat naik sampai 2960 di sini. Breeze kita nunggu 2550 dan ini turunnya masih 26. Low-nya sampai 2620 ya. Jadi belum masuk area entry. So ini sebenarnya masuk di sini sih. Low-nya 2610 gitu, nyentuh pas bagian paling atas gitu ya. 2610 nyentuh masuk dapat gitu, terus naik tertingginya sampai sini high-nya 2730. Jadi ya ini dapat sih
2-nya 2710, peak-nya 2730. Profit. Next yang keempat ada Akra. Tanggal 13 itu di sini ya. Nah, di sini Akranya low-nya close-nya 1750. Di sini kita masuk 1720 sampai 1750, 1810. Nah, 1810-nya udah kena sebenarnya di sini sebelum dibanting ya. Jadi 1720-nya itu dapat di hari tanggal 14-nya, turun sampai sini. Ya, masuk area entry, low-nya 1730, berarti close-nya 1750, ini masuk pasti dapat gitu ya. Even HK1, gue kan selalu bilang, udah kalau mau gak usah pusing, lu antri di bagian paling atas aja, masuk aja di atas, yang penting lu dapat barang ya. Paling cut loss ada takarannya, ada batasan cut loss-nya, dan itu ya udah nggak masalah gitu, daripada nggak dapet terus barangnya terbang ketinggalan, ya kan sayang gitu ya. Jadi Akra dapat masuk dengan peak tertinggi kemarin, highest 1825, dengan R2-nya R1 ya 1810. Ini juga lumayan profit. Yang terakhir R. Ini doang yang turun. Tanggal 13 di sini close-nya di 308. Gua nggak ngerti kenapa ini di atas ya. Close-nya RL 13 itu ya Jumatnya di sini ya. Jumatnya tanggal 8 itu close-nya di sini. Makanya gue rekomennya masih di 320-an. Oke, dan ini cut loss-nya 312, ini close-nya 308. Ya udah, ini exit aja 308. Kan kita jualnya pas closing kan. Nah, ini minus. Ini cut loss. Overall 1 minggu kemarin masih positif ya. Ini bagi 4 kan, soalnya 4 ya. Jadi 1 minggu kemarin ini kita masih positif dengan ISG, bukan 1 minggu, 2 minggu malah. Dengan ISG 2 minggu turun 0,42, secara portofolio harusnya masih cukup menarik ya, saham-sahamnya masih pada terbang gitu. Ya GCTL sih yang naiknya cukup banyak, dan gua kan kalau yang ada di grup itu GCTL kayaknya gue selalu ingetin harus punya, Breeze juga harus punya. Coba, tapi kan ya Breeze harga kemarin itu udah tinggi banget, kita masuk waktu masih 2.500-an tuh gue bilang tuh jangan ketinggalan terakhir lah untuk yang Breeze gitu. Oke, happy cuan buat semuanya. 2 minggu kemarin, harapannya minggu depan 4 hari trading akhir bulan bisa memberikan kita cuan lagi gitu ya. Hal yang menarik untuk di minggu depan yang perlu diperhatikan, bentar gue buka RTI dulu. Gue akan mulai masukin beberapa faktor kayak fundamental ya untuk di rekomendasi mingguan. Jadi kita tahu bakal ada apa gitu. Ini gue subscribe RTI. Kita lihat di bagian kalender minggu depan sendiri tanggal 25 sampai tanggal 28 ya. Itu cukup banyak areanya, tapi biasanya kita perhatikan di sini barang-barang menarik apa yang cukup menarik gitu ya. Ini ada NISP, cash dividend, come date tanggal 26, jadi harusnya ini kalau cukup gede sih 72 gitu ya. Kalau kalian mau fast trade di Senin, itu Senin Selasa NISP jagain intraday-nya tuh cukup menarik. Lalu ini ada MF, RUPS tahunan, akhirnya gue dapet dividen lagi, lumayan ini harusnya pas RUPS-nya ketok palu bisa naikin harga sahamnya lagi. Mau fast trade ya boleh gitu. Lalu ada sampai akhir bulan itu ITMK ada RUPS tahunan, harusnya bahas laporan keuangan. Ini juga mungkin akan memberikan dividen yang lumayan dengan harga sekarang, jadi chance untuk kembali naik secara short term itu masih ada gitu ya. Sama BTPS cukup menarik ya, karena udah turun cukup dalam, terus udah mulai mantul area 1200 ya, udah mulai kena, terus mantul ke 1300 gitu. Bisa jadi opsi untuk bank yang cukup murah, yang kan kalian lihat bank itu belakangan mulai naik ya. Jadi second liner bank itu mulai naik, mulai cukup oke harusnya untuk bank-bank di bagian second liner. Kalau yang first liner gua rasa udah cukup tinggi, jadi kita ngambil yang second liner sih cukup menarik, kayak Breeze udah terbang, BTN udah terbang gitu ya.
Nah, ada beberapa bank yang cukup masih murah ya, salah satunya BTPS gitu, Bank Danamon gitu ya. NISP kan udah terbang, BNKA udah terbang gitu ya. Mudah-mudahan di sini bisa dapat cuan juga nih. Oke, sisanya untuk minggu depan itu nggak terlalu ada yang rame banget. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana ISG di minggu depan. Composite. Kemarin Bank Indonesia udah keluarin suku bunga. BI lebih mementingkan kestabilan daripada penurunan suku bunga yang cepat gitu. Jadi kemungkinan ya dengan ucapan B yang seperti itu harusnya suku bunga akan ditahan di area 6 sampai nanti Amerika akan mulai menurunkan suku bunga, baru nanti Indonesia ngikutin. Kemarin Swiss ya nurunin suku bunga ya, udah mulai turunin suku bunga dan ya lumayan anjlok tuh mata uangnya. Jadi mungkin Indonesia akan benar-benar konservatif terhadap pergerakan nilai tukar. Jadi mereka akan benar-benar ngeliatin, oh The Fed udah mulai nurunin, baru Indonesia nurunin. Kalau The Fed-nya belum nurunin, gua rasa Indonesia belum akan menurunkan suku bunga. Tapi yang cukup menarik dari pergerakan harga saham waktu itu, walaupun suku bunga dipatok tetap tidak turun, tapi saham-saham properti waktu itu mulai pada naik. Saham-saham teknologi, terutama bank teknologi itu mulai naik ya. Selain bank juga kayak Buka itu mulai naik ya gitu. Jadi sebenarnya kayaknya ini mulai ada sentimen positif walaupun suku bunga belum turun ya. Jadi ya kita tahu tahun ini harusnya akan ada penurunan suku bunga. Mungkin Amerika akan nurunin suku bunga 3 kali atau 4 kali atau 2 kali di tahun ini. Gua nggak tahu. Range konsensusnya masih di range itu. Ya kita lihat nanti di hari Jumat tanggal 28 nanti itu ada Fed meeting ya. Jadi kita lihat Jerome Powell nanti akan ngomongin apa mengenai suku bunganya nanti. Apakah pergerakannya akan turun tahun ini berapa kali, atau kapan penurunannya, kapan penurunan suku bunganya yang terjadi, apakah the next meeting gitu ya. Jadi harusnya di Jumat nanti itu akan menjadi area yang cukup menarik untuk dipantau, terutama terkait isu suku bunga. Gitu. Oke, kita lihat pergerakan IHSG. IHSG prediksiku masih sama, sampai nanti akhir bulan ini masih harusnya ada koreksi. Tapi balik lagi, koreksi yang terjadi ya kalau kalian perhatikan mungkin akan lebih ke banking ya. Jadi banyak saham-saham sekarang itu murah-murah, ya walaupun IHSG-nya turun, barang-barang murah tetap bisa naik gitu. Jadi pemilihan saham itu penting gitu. Makanya gue ngajak kalian, buat kalian yang belum join ke CUC Batam, come join with us, karena rekomendasi yang ada gue kasih ke kalian itu benar-benar harusnya rekomendasi yang make money lah gitu. Jadi ada banyak faktor yang gue tentuin kenapa gue pilih A, B, C sahamnya, terus ada tabelnya gitu ya. Dan ya kalian bisa cek ke orang-orang yang ada di dalam. Harusnya dengan ngikutin tabel itu tuh udah enak banget cuannya. Terus juga kita ada live trade, kita ada grupnya juga gitu, ada kelas-kelasnya gitu, dimana ya kelasnya juga bagus banget buat kalian mau belajar. Oke, IHSG minggu depan kemungkinan akan koreksi. Area target koreksinya mungkin di sini lah ya, support bawahnya sini ya, di area 7291 dulu. Kalaupun turun ke sana berarti kan IHSG satu minggu itu bisa turun sebesar 0,7. Itu juga udah cukup gede dalam hitungan satu minggu buat composite ya. Oke, masuk langsung ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama gue rekomendasiin Medco. Kalau kalian ngikutin gue dari beberapa bulan yang lalu, gue selalu bilang oil, dan bener oilnya naik ya. Oilnya beneran naik, walaupun ya kalau kalian lihat berita hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok turun gitu. Tapi secara tren oilnya naik, dan gua rasa oil naik ini masih akan lanjut naik gitu, belum akan ada penurunan gitu ya. Nah, ini ada chart trend line yang gue udah gambarin untuk Medco, dan Medco itu kemarin kan dia ngikutin yang ini ya. Yang pertama gue kasih beda warna deh, yang pertama warna hijau. Dia pertama ngikutin trendline yang hijau untuk Medco ya, terus tiba-tiba ada akselerasi di sini.
gitu. Jadi kita ngikutin yang terakhir ini aja. Kemarin sudah kena area resistensinya di sekitaran ini, maka kemarin Medco kena 1500 terus mulai turun. Nah, gua rasa ini akan ada penurunan 1-2 hari koreksi untuk dia mulai mantul lagi. So, untuk area entry Medco, karena prediksi yang minggu depan IHSG itu masih akan turun, Medco masuk di area Medco masuk di area 1380 sampai 1400. Cut loss-nya di 1360. R1 kita ambil resistance yang hijau ini ya di 1440. R2-nya kita ambil resistance atas ini. 154, 15 lah ya. 500. Next yang kedua era masih menjelang lebaran ya. Gua masih memprediksi kalau era itu bagus jelang nanti lebaran. Dan ini pergerakan harga sahamnya sideways udah 3 minggu ya setelah dibanting dalam di sini dan nggak turun lagi. Gua rasa ini jadi area yang cukup bagus untuk akumulasinya era gitu ya. Area entry untuk era di range ambil bawah aja karena koreksi kan 408 sampai sini aja lah ya, nunggu 416. Cut loss di 404. Resistance pertama kita ambil peaknya di sini 436. Resistance kedua di sini aja nih, support 456. 4 hari trading ini range-nya cukup lebar untuk TP1 ya. Kalau kita hitung dari 416 ke 436 tuh gua rasa gede. 4% oke lah, make sense gitu ya. Satu minggu 4%-an terus TP2 2% apa 8% gitu. Oke, masuk gitu. Yang ketiga ada Unilever. Gue memang orang yang nggak akan invest lagi di Unilever, tapi gue lihat di harga 2000-an saat ini cukup menarik gitu ya. Ya invest kita bisa spekulasi juga, berharap ini bottom, terus juga gue rasa dengan lebaran ini harusnya consumer goods itu bisa naik, dan ya harga 27 gue rasa udah murah lah untuk gue masuk di Unilever, walaupun mungkin beritanya masih jelek gitu ya. Ya kalau beritanya udah bagus nggak mungkin kalian dapat harga bawah lagi gitu. Justru karena lagi jelek ya udah, ini bisa jadi kesempatan untuk jadi area entry gitu ya. Oke. Kita lihat di sini Unilever secara MACD masih mengarah ke atas, tapi stokastik short term-nya ada koreksi di sini ya, ada sinyal sell secara stokastik. Ini juga harga sahamnya kemarin sempat break lalu balik lagi ke area entry ke area sideways ya di sini gitu ya, balik lagi. Tapi ya kita tahan di area support miringnya di sini ya. Jadi area entry masuknya rada bawah nggak apa-apa karena mungkin ada swing back sekali di situ. Area entry untuk Unilever di area 2660. Kayak kemarin kan sempat turun sampai 2670 lalu closingnya ditarik kuning lagi gitu. Lalu sampai ke area 2710, cut loss 2630. R1 kita ambil di peaknya kemarin di sini ya. Kalau 2710 ke R1 itu range 4%. Oke, make sense. R1 di 2820. R2-nya kita ambil di atas peak. Ya, 2930. Next yang keempat Java. Ini juga masih sama, rekomendasi gue juga masih cukup menarik untuk Java. Ini kalian bisa lihat gambarnya pertama kali di sini, gue bilang ini cukup udah oke, dan akhirnya di sini di break. Ya kalau beberapa orang yang suka pattern-patternan gitu ya, mungkin ada yang bilang kok ini cup with handle gitu. Nah kalau cup with handle targetnya kan udah kecapai. Ini break ya, targetnya ke sini dan ini udah tercapai 1230-an gitu. Terus sekarang lagi koreksi gitu ya. Nah, gua rasa ini masih akan lanjut naik harusnya. Gua masih lihat ini kayak masih cukup menarik gitu.
Ya, kalau dilihat dari trennya yang miring, ini udah kena area supportnya, harapannya mantul, tapi gue rasa ini masih bakal dijebol dikit karena close sama dengan low di kemarin hari Jumat, so tekanan jualnya masih cukup tinggi. Ini MACD mulai mau berpotongan, stokastik sudah berpotongan ngadep ke bawah, tapi yang menarik adalah volumenya kecil di sini. Jadi ini turun, tapi volumenya nggak banyak orang yang jualan, walaupun ini close sama dengan low, gitu. Jadi gue rasa tekanan jualnya ada, tapi udah nggak gede lagi. So mungkin akan ada pullback dikit lagi untuk dia mulai mantul ke atas. Aku gambarin Vivo deh. Dari low, low-nya gue ambil yang sini, body ke body. Ya, area entry-nya di 1180 ya, 1180 sampai 1205 ya, karena 61.8-nya 1180, cut loss-nya 1170, resistance-nya R1-nya 1255. Kalau break 1255-nya maka target selanjutnya ke 1300. Harapannya sih masih naik. Next yang terakhir CTRA. CTRA ini sudah lama sideways di sini ya. Ini gua hapus dulu biar nggak pusing. Nah ini secara gue kan kalau kalian lihat ya, kalau gue bilang kalau kalian mau beli properti itu ya CTRA dulu deh sekarang, yang lainnya minggir dulu. Kalau mau pegang mau naiknya cepet ya lu pegang CTRA gitu. Dan ternyata benar ini CTRA yang paling stabil kalau kalian bandingin kayak BSDE kemarin turun dalam gitu ya, terus mulai naik lagi, baru SMRA ini juga turun gitu, terus kayak POWON ini juga nggak kemana-mana, centang turun. Tapi kalau kalian lihat chartnya CTRA ini bagus banget gitu, makanya gue bilang better lu pegang CTRA. Dan ya gue bilang ini juga bukan karena udah naik gitu ya, tapi kalian pasti dengar gue ngomong CTRA tuh udah sebelum itu gitu. Nah ini kalau gue gambarin Fibo-nya, jadi kemarin kan suku bunga itu udah diumumin, dan ketika suku bunganya ditahan oleh Bank Indonesia, justru propertinya mulai pada naik gitu ya. Kalau gua gambar dari ambil low high-nya di sini dengan support dari sini 61.8-nya udah mulai kena gitu ya. Oke, jadi CTRA kalian bisa lihat di sini resistance-nya 1330 memang di area atas ini ya. Mungkin akan ada pullback dikit gitu. Dan kalian lihat ini candle volume hijaunya juga cukup bagus. Ini pembeliannya cukup bertahan. Ini MACD mulai ada sinyal buy juga, terus ini mulai naik juga, stokastiknya masih lanjut naik ke atas. Area entry-nya di 1290 sampai 1310, ya ini rada atas dikit gak apa-apa. Cut loss 1280, karena kan kemarin itu kenapa gua 1290, karena resistance pertamanya itu di sini 1290. Ini nggak bisa di break, akhirnya ini di break, dan sudah 2 hari berada di atas walaupun belum bisa break high-nya kemarin yang benar-benar high-nya di sini. Ya jadi ya udah, ini resistance-nya jadi support, dia break berarti balik lagi buat sideways di sini. Jadi gua harap dia nggak break di bawah 1290, justru naik ke atas. Target pertama dengan kalau di break 1330 ke 1410 itu berapa persen? 6% ya. Ini kan kita ngambil tengah dulu ya. Oke, target pertama 1375. Target kedua baru 1410. Oke, jadi ini rekomendasi gue di minggu depan. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita cuan lagi. Ya, walaupun gimana pun ISG koreksi, yang penting adalah pemilihan sahamnya. Gitu. Kalau pemilihan saham kalian bagus, ya bakal naik. Tapi walaupun ISG naik, kalau lu megang sahamnya jelek ya tetap turun. Kayak ISG udah naik 7.300 nih gitu ya. Kalau lu megangnya buka ya turun terus kan gitu, dari 1000-an turun terus sampai 140 sekarang gitu. Jadi benar-benar mikirin apa yang akan terjadi di next terdekat gitu ya. Jadi kalian bisa nentuin, oke, kira-kira minggu ini yang bakal gerak tuh apa ya gitu, atau saham-saham mana yang masih cukup menarik ya dalam minggu-minggu ini, itu yang lebih penting gitu ya. So thank you semuanya udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dari sini kalian bisa belajar banyak. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.